Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Prisma Suci dengan NPM 246100096. Saya dari program studi S1 Manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ringkasan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses memperoleh, menggunakan, dan mengelola dana secara efisien. Tujuannya ini adalah untuk mendapatkan dana dengan biaya rendah dan memanfaatkan secara optimal. Menurut Bambang Rianto, tujuannya ini adalah memperoleh dana dengan biaya paling rendah dan memanfaatkannya secara optimal mungkin. Dalam praktiknya ini ada 3 kegiatan utama manajemen keuangan, yaitu diantaranya untuk 3 kegiatan utama tersebut adalah yang pertama memperoleh dana. Memperoleh dana ini bisa dari modal, kemudian juga bisa dari pinjaman atau juga bisa dari saham. Kegiatan utama yang kedua yaitu adalah menggunakan dana. Menggunakan dana ini maksudnya adalah untuk operasi dan juga digunakan untuk investasi. Selanjutnya yang ketiga ini mengelola dana. Mengelola dana ini artinya kita mengontrol dan mengevaluasi penggunaan dana agar dana itu bisa digunakan secara efisien. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi dan juga tujuan. Fungsi dari manajemen keuangan sendiri ini meliputi perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan juga pelaporan dana. Selanjutnya untuk tujuan. Tujuan dari manajemen keuangan sendiri yaitu untuk bukan hanya laba maksimal saja ya untuk tujuan dari manajemen keuangan, namun juga kemakmuran pemilik dan nilai dari perusahaan itu sendiri. Fungsi manajemen keuangan ini juga sangat luas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, penyimpanan, hingga pelaporan keuangan. Tugas utamanya ini adalah untuk mengambil 3 keputusan besar. Keputusan investasi, kemudian ada keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Tujuan akhirnya bukan hanya mengejar laba maksimal, tetapi juga memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Artinya bukan hanya sekedar profit jangka pendek, melainkan menjaga nilai perusahaan agar terus meningkat yang tercermin dari harga saham di pasar modal. Selain itu, ada juga 3 tahapan utama untuk manajemen keuangan. Tahap yang pertama yaitu merupakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini mencakup peramalan keuangan dan juga anggaran dana. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan yang dimana ini proses atau tahap kita menggunakan dana sesuai pada rencana. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan di akhir karena menilai hasil dan juga memperbaiki strategi berikutnya. Dan tentu, manajemen keuangan yang baik selalu berpegang pada tujuan prinsip utama. Yang pertama yaitu konsisten, akuntabilitas, transparansi, integritas, kelangsungan hidup, pengelolaan, dan juga standar akuntansi. Untuk materi selanjutnya yaitu merupakan nilai waktu uang. Nilai waktu uang ini adalah uang saat ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena dapat diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Konsep ini melahirkan rumus nilai sekarang PV dan nilai yang akan datang FV. Uang yang kita miliki sekarang lebih berharga daripada uang yang akan kita terima di masa depan. Kenapa begitu? Karena uang yang ada saat ini bisa diinvestasikan dan menghasilkan laba atau bunga. Semakin cepat uang itu digunakan secara produktif, semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh. Dalam konsep ini kita mengenal 2 jenis bunga, simple interest atau bunga tunggal yang dihitung dari modal awal dan compound interest atau bunga majemuk, yaitu bunga yang juga dihitung dari hasil bunga sebelumnya. Ini membuat uang bertumbuh lebih cepat. Dari prinsip ini lahirlah 6 rumus penting dalam keuangan, yaitu yang pertama nilai yang akan datang atau future value, kemudian nilai sekarang present value, nilai yang akan datang dari anuitas, nilai sekarang dari anuitas, anuitas angsuran hutang atau mortgage contants, kemudian ada anuitas cadangan, penggantian atau sinking fund. Lalu apa itu anuitas? Anuitas sendiri yaitu adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang
Anuitas sendiri adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah tetap dalam jangka waktu tertentu seperti cicilan atau tabungan rutin. Terdapat nilai sekarang anuitas atau PV anuitas dan nilai akan datang anuitas atau FV anuitas. Nilai yang akan datang dari anuitas, future value of annuity, menunjukkan beberapa total uang yang akan terkumpul di masa depan setelah mendapatkan bunga. Sementara nilai sekarang dari anuitas, present value of annuity, menunjukkan berapa nilai semua pembayaran itu jika dihitung dari sekarang. Sebagai contoh, jika kita menabung Rp1.000 setiap akhir tahun dengan bunga 10% selama 4 tahun, maka pada akhir tahun keempat totalnya menjadi 4.641. Artinya, uang kecil yang rutin kita simpan bisa bertumbuh besar karena efek bunga berbunga. Konsep ini sangat penting untuk mengambil keputusan investasi, menilai pinjaman, dan merencanakan keuangan di masa depan. Dengan memahami nilai waktu uang, kita tahu kapan waktu terbaik untuk membayar, menabung, dan juga berinvestasi agar hasilnya maksimal. Materi selanjutnya yaitu merupakan analisis keuangan. Laporan keuangan mencerminkan kondisi dan juga kinerja perusahaan. Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis laporan keuangan membantu menilai kesehatan pada perusahaan. Laporan keuangan ini adalah catatan informasi mengenai posisi keuangan dan aktivitas perusahaan selama satu periode. Komponen utamanya terdiri dari yang pertama ada neraca atau balance sheet, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada laporan laba rugi, income statement. Ini menggambarkan pendapatan, biaya, dan juga laba pada perusahaan. Dan yang terakhir, itu ada laporan arus kas atau cash flow statement, menunjukkan arus masuk dan juga keluarnya uang tunai. Tujuan analisis laporan keuangan adalah ini untuk menilai posisi dan kinerja keuangan serta membantu berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Bagi kreditur, analisis ini sangat penting dan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar bunga dan juga pokok pinjaman. Bagi manajemen, hasil analisis digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta menentukan strategi perbaikan di masa depan. Selanjutnya yaitu untuk jenis analisis. Yang pertama itu ada analisis rasio keuangan, kedua ada analisis trend, ketiga itu ada analisis common size, dan yang terakhir ada analisis indeks. 4 rasio utama yaitu solvabilitas, aktivitas, leverage, dan profitabilitas. Yang pertama yaitu ada analisis rasio keuangan. Di sini pada analisis rasio keuangan yaitu akan membandingkan hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Dan yang kedua ada analisis tren. Analisis tren ini di mana kita melihat perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang ketiga ada analisis common size yang dimana kita akan membandingkan setiap komponen dengan total aset atau pendapatan. Dan yang terakhir ada analisis indeks. Analisis indeks ini membandingkan data keuangan terhadap tahun dasar tertentu. Dari analisis rasio kita mengenal 4 kelompok utama. Ada rasio solvabilitas, menilai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menilai efisiensi menggunakan aset dan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya ada rasio leverage keuangan, mengukur Selanjutnya ada rasio leverage keuangan. Di sini kita akan mengukur sejauh mana perusahaan bergantung terhadap utang. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini akan menunjukkan kemampuan menghasilkan laba pada perusahaan. Nah, melalui kombinasi rasio-rasio ini kita melihat apakah perusahaan sehat, efisien, dan menguntungkan serta bagaimana kinerja dibandingkan dengan perusahaan lain atau rata-rata industri. Jadi untuk kesimpulan ringkasan materi pada mata kuliah manajemen keuangan ini yaitu manajemen keuangan ini membantu mengambil keputusan
strategi tentang dana, waktu, dan juga investasi. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan dan juga bernilai tinggi. Sekian pemaparan ringkasan materi pada mata kuliah manajemen keuangan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Asifah Prisma Suci. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.